Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur pada siang hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan Allah sumber kuatku. Dia adalah sumber kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap kita mengatakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau milikku. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap sama. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan lebih lagi, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia adalah sumber kehidupan kita. Kita adalah umat pemenang. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, kita mau katakan lebih dari pemenang. Kita mau katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
dikalahkan, Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita mau menyambut firman Tuhan. Untuk kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh besar. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberkati kita. Mari sama-sama kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kita hanya bagi Tuhan. Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Kami berikan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami berikan hormat dan pujian kami hanya untuk Engkau. Mari kita mau katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sungguh-sungguh lebih dalam kita katakan, Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara
seperti besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini ya Tuhan. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami, menjadi terang di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga apa saja yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan hari ini? Amin. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, kita siang hari ini akan membahas firman Tuhan yang akan diambil dari kitab yang pertama itu dari kitab Yesaya saudara. Tapi sebelum itu, kalau kita melihat saudara, judul dari tema atau firman Tuhan pada siang hari ini adalah strategi yang membawa keberhasilan. Jadi firman Tuhan menyatakan bagaimana strategi itu merupakan sebuah rencana. Jadi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan saudara, Tuhan ini memiliki rencana untuk setiap anak-anak Tuhan. Amin. Nah, di sini saudara kita melihat strategi yang membawa keberhasilan. Apa sih sebenarnya arti kata dari strategi itu? Ada dari saudara yang bisa bantu? Yang dimaksud strategi itu apa ya? Saya mencoba untuk membuka dari kamus saudara. Dari kamus itu menyatakan bahwa strategi itu merupakan rencana tindakan atau kebijakan yang dirancangkan untuk mencapai tujuan utama atau keseluruhan. Misalnya saudara ini pengen memiliki sebuah usaha misalnya ya.
pasti saudara akan memiliki yang namanya strategi atau rencana bagaimana saudara ingin membuka usaha tersebut. Benar nggak saudara? Nah, dan di sini juga strategi ini bukan cuma bicara dari segi rencana bisnis atau apa, tetapi di sini dari segi keseluruhan. Artinya strategi ini juga digunakan dalam dunia perang. Pernah saudara dengar namanya strategi perang? Pernah ya? Nah, kita mau melihat di sini strategi itu merupakan rencana atau operasi dan pergerakan militer selama perang atau pertempuran. Nah, kita nanti di sini saudara mau melihat kenapa sih kok penting bagi kita untuk memiliki yang namanya strategi dalam kehidupan kita. Kita akan buka ayatnya saudara di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Di sini berbicara mengenai strategi atau rencana. Kalau kita ngomong strategi itu sinonimnya ada banyak. Ada bilang rencana, ada yang bilang kebijakan, ada yang bilang program, ada yang bilang prosedur, ada yang bilang taktik. Itu sinonimnya saudara. Jadi kita bisa lihat kalau dalam ilmu peperangan bisa dibilang seni perang, ilmu militer, taktik militer, keahlian militer, itu merupakan semua strategi. Dan kalau sini apa sih yang firman Tuhan ini ingin katakan mengenai strategi atau rencana? Di dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan di sini berbicara mengenai strategi atau rancangan Tuhan. Dan Tuhan di sini menyatakan bahwa rencana strategi yang dia miliki itu jauh lebih tinggi. Benar nggak saudara? Dan di sini berarti kita bisa melihat bahwa Tuhan ini mendeklarasikan pemikiran Tuhan dan rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana manusia. Kenapa? Karena kita memakai logika sedangkan Tuhan itu berada di atas daripada logika manusia. Kita mau lihat saudara ayat yang kedua di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap sendiri dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Kita perhatikan di sini. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian, strategi, rencana, semua itu kita miliki karena kita ini adalah manusia dan kita ini diajarkan mengenai logika dari sejak kita kecil. Benar nggak saudara? Ada di sini nggak pernah belajar matematika? Semua pernah belajar ya. Walaupun setelah itu kita lupa, itu bukan jadi urusan gitu. Tapi kita pernah belajar yang namanya menggunakan logika kita. Dan cara kita ini melihat segala sesuatu itu kita menggunakan logika. Nah di sini firman Tuhan menyatakan bahwa rancangan atau pengertian Tuhan itu lebih besar. Maka di firman Tuhan dibilang janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan kalau saudara lihat di sini dikatakan akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya apa saudara? Sebelum kita bertindak, kita ini memperhitungkan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang janganlah lupakan Tuhan dalam perencanaan. Kenapa? Dalam perencanaan itu saudara membuat strategi dalam kehidupan. Kita akan lanjut saudara. Kita akan melihat dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 51. Kita melihat salah satu orang yang mendapat strategi dari Tuhan yaitu Daud. Waktu itu kita pernah bahas, tapi kita belum pernah bahas soal detail daripada strategi yang Tuhan itu berikan dalam diri Daud, gimana dia ini bisa memenangkan Goliat. Dan kita ambil cerita singkatnya dulu ya saudara. Jadi bagaimana Daud ini mendengar bahwa bangsa Israel ini ditantang oleh yang namanya Goliat. Dan di sini saudara, Daud ini merupakan seorang yang hidupnya itu dekat dengan Tuhan.
Ketika kakak-kakaknya itu sibuk untuk berperang atau mempersiapkan peperangan atau berada di tempat lain, Daud itu mengembalakan domba. Dan di situ dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, di mana dia itu belajar untuk mendengar suara Tuhan. Makanya kalau saudara buka di kitab Amsal, Amsal dibilang seperti ini, Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia melindungi aku membawa aku ke padang yang berumput hijau dan ia menyegarkan jiwaku. Terus dia bilang apa? Sekalipun aku dalam bahaya tetapi aku tidak takut. Kenapa saudara? Karena dia ini punya kedekatan dengan Tuhan. Dan kedekatan Tuhan ini yang memberikan dia strategi saudara. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 40. Di sini dikatakan, saya bacain dari 40 sampai 51 ya saudara. Nanti saya akan bahas lebih detail mengenai strateginya. Di sini dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ketika orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud dan melihat dia, dihinanya lah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku ini, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara perhatikan ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Allah menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah, di sini saudara lihat, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Dan ini poinnya. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya dan dihunus dari sarungnya, lalu ia menghabisi dia. Dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Nah, di sini saudara bisa lihat strategi yang Tuhan kasih. Yang pertama yaitu saudara lihat, waktu Daud itu sebelum dia ini memulai peperangan, dia itu mengambil tongkat dan dia memilih batu dari laut. Benar nggak saudara? Di sini dikatakan dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin dan ditaruh di kantongnya. Kalau misalnya saudara ini mau perang, yang saudara pikirkan senjata apa yang paling pertama saudara? Pedang, benar ya saudara? Terus perisai, benar ya? Dan segala perlengkapan perang. Tetapi Tuhan ini memberikan Daud strategi yang berbeda, yang jauh di luar akal manusia. Makanya ketika Filistin itu melihat Daud, maka dia itu berkata apa? Dia bilang, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan
tongkat. Tetapi saudara bisa lihat bahwa kemenangan itu Tuhan berikan kepada siapa? Daud. Kenapa? Karena Daud ini seseorang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita lihat saudara, cara Tuhan ini mengajar Daud bertempur itu enggak masuk di hitungan manusia. Benar enggak saudara? Makanya ketika dia ini menghadap Saul, Saul bilang apa? Enggak mungkin kamu bisa. Tetapi Tuhan ini memberikan Daud strategi yang di luar nalar manusia. Ketika Daud ini memiliki ketaatan dengan Tuhan, maka batu yang dia lempar itu tepat ke kepalanya Goliat. Kita bisa lihat di sini bahwa strategi Tuhan, pemikiran dan rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada ilmu perang manusia. Amin saudara. Nah, kita mau lanjut saudara. Di sini yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kok kita perlu tahu soal strategi? Kan kita udah gak hidup zaman perang. Bener ya saudara? Tetapi di sini kalau kita mau melihat bahwa firman Tuhan menyatakan kita ini masih di dalam perang saudara. Tetapi bukan perperangan jasmani. Nah, saudara bisa lihat ayatnya di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 14 dan 16 sampai 18. Saya akan bacakan. Nanti saya akan bacakan poinnya, tapi saya akan bacakan secara keseluruhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju jirakanlah keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah kamu di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, di sini firman Tuhan bilang bahwa kita ini sedang ada dalam masa peperangan. Dan peperangan yang ini jauh lebih bahaya daripada peperangan melawan komunis saudara. Kenapa? Kalau saudara bilang kita perang melawan Belanda, kita bisa lihat pakai mata. Tapi peperangan yang ini kita nggak bisa lihat pakai mata saudara. Jadi makanya firman Tuhan berkata berjaga-jagalah. Dan kalau saudara lihat di sini dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap dan melawan roh-roh jahat di udara. Dan kalau saudara lihat di sini dikatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Berarti perang atau bukan saudara? Perang. Tetapi di dalam alam roh. Nah, apa sih yang penting untuk kita ketahui ketika kita mengetahui bahwa kita ini memiliki peperangan di alam roh? Siapa saudara di sini yang tahu bahwa kita ini memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangan? Amin. Semua kita tahu bahwa kita memiliki Roh Kudus. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita meminta Roh Kudus untuk masuk, maka Dia itu tinggal dalam hati kita. Dan di sini saudara, firman Tuhan menyatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 seperti ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Siapa yang percaya saudara kalau roh yang saudara punya yaitu Roh Kudus itu lebih besar daripada roh yang di dunia ini? Amin. Kita semua tahu saudara bahwa kita menerima roh Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menerima Kristus. Dan kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk bisa menyaksikan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan di sini saudara, firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Selain roh Kristus berarti semua roh jahat. Amin saudara. Enggak peduli itu mau roh apa namanya, tetapi itu bukan berasal dari Kristus, itu bukan Roh Kudus. Nah,
saya akan memberikan, mungkin saudara pikir untuk apa kita tahu, karena gini saudara, dalam kehidupan ini kita penting untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam alam nyata ini dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam roh, bener nggak saudara? Nah belum lama ini, 2 hari lalu saya ini dapat sebuah SMS saudara, sebuah SMS dari orang yang nggak terlalu saya kenal ya, karena baru baru kenal gitu di hari sebelumnya, dan dia ini orang Brazil. Dia orang Brazil, setelah itu dia itu SMS saya, dia tanya suatu hal yang menarik gitu. Kamu percaya nggak sama alam roh? Langsung saya kasih ayat ini saudara. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, pasti ada alam roh. Kenapa? Karena kita percaya sama firman Tuhan. Terus dia cerita saudara, kalau dia ini dapat mimpi yang buruk gitu. Dia bilang, saya dapat mimpi barusan menyeramkan. Dan itu mencekam, dan saya sampai saya karena saking ingetnya, saya bisa gambar itu muka orang yang menyeramkan itu atau sosok yang menyeramkan itu. Nah, akhirnya Tuhan itu ngomong sama saya, kalau pokoknya ada anggota dari keluarga dia itu yang pernah berhubungan dengan kuasa gelap. Tahu kan maksud saya saudara? Saya tanya sama dia, apakah di anggota kamu itu ada yang pernah berhubungan dengan kuasa gelap? Misalnya ngelakuin meditasi, yoga, kungfu, karate, apalah itu. Karena mungkin dia nggak ngerti bahasa saya, jadi pas saya telepon, dia bilang enggak, karena dia kan bahasanya Portugis saudara. Sedangkan dia lagi belajar bahasa Inggris, saya bisa bahasa Spanyol sama Inggris, jadi rada agak sedikit kesulitan dalam komunikasi. Nah dia bilang enggak, tapi saya tahu kalau pasti ada salah satu anggota keluarga dia itu yang lakuin hal tersebut. Setelah itu akhirnya saya ajak doa, dan setelah doa itu sekitar jam 11.40 siang, atau di sana mungkin udah tengah malam ya saudara. 11.40 berarti mungkin udah sekitar 1.40 di sana. Pagi. Jadi setelah kita doa, dia bilang, wah saya ngerasain hadirat Tuhan di kamar saya. Dia bilang gitu. Nah tadi pagi saudara, saya itu baca SMS dia, kalau dia dapat lagi serangan gitu. Intinya itu berulang lagi, dan saat ini saya itu pengen ngomong, tapi saya itu pengen istilahnya mastiin kalau dia itu tahu akan hal yang Tuhan singkapin ke saya. Akhirnya Tuhan ingetin saya sama salah satu orang yang bisa ngomong bahasa Spanyol sama bahasa Portugis karena dia orang Brazil. Akhirnya saya telepon dia, kita bertiga gitu, kita ngomong. Jadi saya punya translator saudara untuk nyampein, untuk nanyain bener nggak sih yang Tuhan ngomong ke saya kalau dia itu punya salah satu anggota keluarga yang ngelakuin sesuatu yang bukan dari Tuhan. Jawabannya adalah ya. Jadi pihak papahnya yang kayak begitu. Akhirnya singkat cerita saudara, tadi sebelum tadi sekitar jam 10 sekian gitu, kita doa bareng saudara, dan saya minta dia, karena Tuhan suruh saya untuk dia itu ngomong, untuk dia sendiri juga putusin hubungan yang ada antara dia dengan kuasa gelap maupun keluarga dia dengan kuasa gelap. Ngerti ya saudara? Dan di situ saudara, saya minta dia, saya ngomong bahasa Spanyol, dan saya minta dia untuk ngomong bahasa Portugis. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kalau mulut kita ini, perkataan kita ini punya kuasa. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa perkataan kita, dalam perkataan itu ada yang namanya kuasa. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan itu dinyatakan. Nah, akhirnya saudara, saya minta dia, saya doa, dia ngikutin doa saya, tapi bahasanya beda. Saya pakai bahasa Spanyol, dia pakai bahasa Portugis. Selesai amin, saya doa lagi. Saya doa buat dia. Setelah itu saya tanya, apa yang dia rasa? Dia bilang begini, ketika saya tadi ngomong, ngikutin pakai bahasa Portugis, saya ngerasa ada yang lepas. Jadi saudara bisa lihat bagaimana peperangan kita ini nggak cuma di alam nyata, tetapi di alam fisik, tetapi di alam roh. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita bisa tahu bahwa kita perlu strategi yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena yang bisa kita lihat cuma yang ada di alam nyata, sedangkan yang di alam roh kita tidak tahu. Dan saya mengundang saudara untuk siang hari ini, untuk kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau minta sama Tuhan untuk memberikan strategi yang daripada Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan doa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada siang hari ini Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang memberikan kami Tuhan, bahwa Engkau memberikan pengertian kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan Roh-Mu yang hidup kepada diri kami Tuhan, Roh-Mu yang menghidupkan kami dan memberikan kami kuasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami minta Tuhan supaya Engkau memberikan strategi-Mu ya Tuhan, supaya strategi yang Kau berikan Tuhan bisa menyatakan kemuliaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan keberhasilan dan kemuliaan itu datang daripadamu. Berikan kami Tuhan pengertian Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, strategi-Mu Tuhan, dan pemikiran-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.